Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renaldi Putra Harlianto dari D3PJJ TIB 2019 dengan nomor NRP 210316708. Ya, di sini saya akan melanjutkan video kedua Working with Database, yaitu kita melanjutkan Active Record. Active Record menyediakan antarmuka. Active Record menyediakan antarmuka secara object-oriented untuk mengakses dan memanipulasi data pada database. Sebuah Active Record diasosiasikan dihubungkan dengan sebuah tabel dalam database. Sebuah instan dari AR berkorespondensi dengan sebuah baris pada tabel tersebut. Misal, customer adalah sebuah AR yang diasosiasikan dengan tabel customer, maka untuk menambahkan sebuah baris dalam tabel customer dapat dilakukan dengan cara seperti ini. Customer, new customer, customer name, dan ini namanya, dan customer save untuk meng-save data customer yang sudah diinputkan. Selanjutnya itu ada script di atas sama dengan menggunakan query biasa seperti berikut. Ini contohnya pembuatan query-nya. Selanjutnya keuntungan menggunakan AR, Active Record. Keuntungan menggunakan AR adalah lebih mudah dipahami, tidak rawan terjadi kesalahan penulisan, tidak ada masalah kompatibilitas jika menggunakan beberapa database yang berbeda. AR pada Y mendukung RDBMS berikut ini. Ini contoh-contoh RDBMS yang mendukung Active Record dari Y. Dan juga ini. Selanjutnya, deklarasi Active Record Class. Deklarasi Active Record dilakukan dengan cara membuat kelas yang mengextend YDB Active Record. Dalam kelas ini, metode table name harus di-override untuk menentukan tabel yang diasosiasikan dengan kelas ini. Instance Active Record dianggap sebagai model sehingga kelas Active Record biasanya diletakkan di dalam namespace app model. YDB Active Record merupakan kelas yang mengextend kelas Y base model sehingga semua fitur dari sebuah kelas model juga dimiliki oleh kelas Active Record seperti atribut, validation, rule, dan lain-lain. Secara default, kelas Active Record akan menggunakan komponen aplikasi DB seperti ini, YAppDB untuk terhubung menggunakan database. Ini contoh codingannya jika menggunakan customer extend Active Record. Kemudian query data. Setelah AR terdeklarasi, Anda dapat menggunakannya untuk mengquery data dengan langkah-langkah seperti berikut ini. Ini langkah-langkah untuk menggunakan query data. Buat sebuah objek query dengan memanggil metode YDB Active Record di Dolphin. Ini pembuatannya. Atur objek query dengan memanggil metode query building. Pemanggilannya seperti ini, where id, pembuatan buildingnya, dan panggil salah satu metode query untuk mengambil data seperti al dan one. Al itu semua dan one itu satu, yang dimaksud al itu mengambil semua data yang dipanggil menggunakan query data, dan one untuk mengambil satu data yang biasanya dipanggil itu data yang awal yang dipanggil jika menggunakan one. Kemudian cara di atas mirip seperti penggunaan query builder, hanya saja output yang dihasilkan berbentuk objek HR. Kemudian fin1 dan final. Metode fin1 dan final ini merupakan shortcut yang disediakan Y untuk melakukan query berdasarkan nilai primary key atau nilai dari beberapa kolom. Metode fin1 ini menghasilkan satu baris data pertama yang saya jelaskan tadi dari query, dan final akan menghasilkan seluruh baris data hasil dari query. Ini jadi mencantum semua data yang ada query itu langsung ditampilkan semuanya jika menggunakan final. Kedua metode ini dapat menerima parameter berikut ini. Nilai scalar value, nilai tersebut dianggap sebagai primary key untuk data yang akan dicari. Sebuah array berisi nilai scalar, nilai-nilai tersebut dengan nilai primary yang akan dicari. Sebuah associative array key value pair.
Mengakses data pada AR. Query melalui kelas AR Active Record akan menghasilkan data dalam bentuk objek atau instan AR. Setiap atribut dari objek AR memiliki nama sesuai dengan nama kolom pada tabel yang diasosiasikan dengan kelas AR case sensitive. Atribut-atribut tersebut di-generate oleh Y secara otomatis. Jangan membuat atribut baru pada kelas AR dengan nama yang sama dengan nama kolom pada tabel yang diasosiasikan dengan kelas AR tersebut. Ini contohnya. Kemudian transformasi data. Seringkali data akan ditampilkan dengan format berbeda dari ketika data tersebut disimpan dalam database. Misalkan, Anda ingin menampilkan kolom birthday yang disimpan di database dalam format timestamp menggunakan format YYY/mm/dd. Ini tahunnya biasanya yang awalnya Anda dapat melakukan dengan menambahkan metode yang berfungsi untuk transformasi data tersebut melihat kode di samping. Ini YMD ini years tahun, ini MM itu maunya bulan dan D ini day harinya. Ini contoh penggunaannya transformasi data. Oke, selanjutnya mengambil data dalam bentuk array. Mengambil data dalam bentuk objek AR sangat convenient, namun membutuhkan alokasi memori yang cukup besar. Untuk menghemat penggunaan memori, Anda dapat mengambil data dalam bentuk array dengan cara memanggil metode asArray sebelum menjalankan metode query. Kemudian kekurangan dari metode ini adalah Anda akan kehilangan fitur-fitur yang melekat pada objek AR. Misalnya, tipe data dari atribut pada objek AR otomatis disesuaikan dengan tipe data pada kolom di tabel. Sedangkan pada array, semua data bertipe string. Ini contoh penggunaan asArray dan AL-nya. Selanjutnya, mengambil data dalam batch. Anda juga dapat mengambil data per kelompok batch. Cara ini dapat menghemat penggunaan memori, khususnya pada tabel yang memiliki banyak basis data. Jadi, apabila pada pembuatan query-nya banyak menggunakan basis data, itu pada tabel yang memiliki banyak basis data, maka dipersilakan untuk menggunakan batch untuk menjadikan per kelompok agar tidak menghabiskan banyak ruang, menghemat memori. Selanjutnya menyimpan data. Dengan AR, Anda dapat dengan mudah menyimpan data ke dalam database. Siapkan instan AR, berikan nilai untuk atribut pada AR, panggil metode YDBActiveRecordSave untuk menyimpan data ke dalam database. Ini contohnya. Metode save dapat dilakukan insert ataupun update tergantung keadaan instaR. Lihat script di samping. Nih, pembuatan new data customer dan update data. Ini contohnya. Oke, selanjutnya validasi data. Karena kelas YDB Active Record di extend dari kelas Y base model, kelas AR juga memiliki fitur validasi yang sama. Anda dapat mendeklarasikan aturan validasi pada kelas Active Record AR dengan meng-override fungsi rules. Jadi rulesnya itu nanti di-override. Kemudian ketika Anda memanggil metode save, secara default dia akan menjalankan metode validate terlebih dahulu. Jika metode validate mengembalikan nilai true, maka data akan disimpan ke dalam database. Sebaliknya, jika terdapat kesalahan validasi, maka metode validate akan mengembalikan nilai true dan data tidak akan disimpan ke dalam database. Jika Anda ingin menyimpan data tanpa menjalankan metode validate, Anda dapat memanggil fungsi save untuk files. Untuk memanggil fungsi save yang files itu yang salah. Selanjutnya, dirty attributes. Ketika Anda memanggil metode save untuk menyimpan atau mengupdate data melalui AR Active Record, hanya akan menyimpan dirty atribut saja. Sebuah atribut yang dianggap dirty jika nilai atribut tersebut
telah diubah setelah atribut tersebut dibaca dari database. Jadi ini fungsi dari dirty attributes-nya. Anda dapat mengetahui atribut mana saja yang dirty dengan memanggil metode seperti ini: y-db slice active record get dirty attributes. Ini pemanggilannya dirty attribute-nya. Selanjutnya default attribute value. Beberapa kolom pada tabel dapat memiliki nilai default. Untuk mendapatkan nilai default dari database, dapat Anda lakukan dengan memanggil metode load default value dan mengupdate beberapa baris sekaligus. Oh, maaf, ini lanjutannya. Ini contoh dari default attribute value-nya, yaitu memanggil customer dan mengload data default value dari user itu tadi. Kemudian mengupdate beberapa baris sekaligus. Metode save yang telah dijelaskan sebelumnya hanya dapat mengupdate satu baris data untuk setiap pemanggilan. Untuk mengupdate beberapa baris data sekaligus dapat Anda lakukan dengan memanggil metode update all. Ini contoh penggunaannya jika menggunakan update all atau menggunakan eh, baris sekaligus semua yang akan diganti. Ini contoh penggunaannya. Selanjutnya yaitu menghapus data. Untuk menghapus satu baris data, ambil data yang akan dihapus dari database. Panggil metode y db active record delete. Sedangkan untuk menghapus beberapa atau semua baris data sekaligus, Anda dapat memanggil metode y db active record delete all. Dan ini contoh apabila menghapus satu baris data. Ini customer fin123 delete. Berarti yang di delete hanya ini, customer fin123 nya ini. Beda dengan delete all, status customer status inactive. Ya, ini maksudnya akan menghapus seluruh data yang ada dari database tersebut, langsung dihapus menggunakan ini delete all. Oke, selanjutnya bekerja dengan transaksi. Transaction dapat diartikan sebagai satu atau lebih perintah SQL yang harus selesai semuanya atau tidak sama sekali. Di dalam sebuah transaction, jika semua perintah berhasil dijalankan, maka akan dilakukan commit. Ini jika berhasil. Sedangkan jika ada satu saja perintah yang gagal, maka akan dilakukan rollback. Ya, yang dimaksud rollback ini akan mengembalikan data yang tadi itu dikembalikan dulu untuk kemudian dibenarkan atau di-commit itu apabila penggunaan dengan transaksi. Ini contoh penggunaan transaksi pada AR. Ini transaction rollback. Kemudian bekerja dengan relasional data. Selain bekerja dengan tabel tunggal, Active Record atau AR juga mampu untuk membawa serta tabel yang berrelasi dengan tabel utama. Sebagai contoh, dari data customer berrelasi dengan data order, di mana seseorang customer dapat memiliki satu atau lebih order. Dengan deklarasi relasi yang benar, Anda dapat mengakses daftar order dari seorang customer melalui ekspresi $customer menuju ke order. Ekspresi ini akan berisi array dari objek AR order. Ini pengertian dari relation data, cara kerja dari relation data seperti ini. Selanjutnya deklarasi relasi. Untuk bekerja dengan relasi menggunakan AR, Anda harus mendeklarasikan relasi di dalam kelas AR terlebih dahulu. Langkah deklarasinya sederhana, cukup dengan mendeklarasikan metode relation untuk setiap tabel yang berrelasi dengan tabel dari AR. Setiap metode untuk relasi harus diberi nama dengan format getXYZ, di mana XYZ disebut sebagai nama relasi. Mengakses relasi on-to-many, sedangkan fungsi hash1 digunakan untuk mengakses relasi one-to-one.
Ini contoh penggunaan relasinya. Contoh penggunaan relasi. Jika menggunakan has many itu seperti ini. Jika menggunakan has one itu penulisannya seperti ini. Tertera di sini. Bisa dicoba langsung. Oke, selanjutnya mengakses relasional data. Setelah mendeklarasikan sebuah relasi, Anda dapat mengakses relasional data melalui nama relasinya. Jika sebuah relasi dideklarasikan menggunakan fungsi has many, maka dia akan mengembalikan array dari objek KR yang direlasikan. Sedangkan jika di deklarasi relasi menggunakan fungsi has one, maka akan mengembalikan sebuah objek AR. Perhatikan contoh berikut ini. Ini jika menggunakan tidak menggunakan ini menggunakan has money dan ini yang menggunakan has one. Oh maaf, ini yang menggunakan husband ini. Kemudian ini yang menggunakan has many. Oke, selanjutnya relasi melalui junction tabel. Di dalam konseptual data modeling, kadang kita mendefinisikan relasi itu many to many. Misal relasi antara tabel order dan tabel item, di mana setiap order dapat berisi beberapa item. Itu udah pasti ya. Dan dapat satu item dapat berada dalam beberapa order. Ini udah pasti sering dilakukan seperti di eh, toko-toko online, maaf di software-software online itu jika belanja itu seperti ini. Satu item masukkan juga termasuk satu order. Itu many to many. Kemudian pada kondisi ini dibutuhkan sebagai tabel relasi yang biasa disebut sebagai junction tabel. Ini junction tabel. Anda dapat mendeklarasikan relasi melalui junction tabel dengan memanggil metode via atau via tabel. Ini contohnya. Ini menggunakan get item dan ini get order itemnya itu seperti ini. Contoh penggunaannya. Oke, selanjutnya setelah relasi junction tabel, yaitu ada yang lanjutannya yaitu junction tabel 2. Cara penggunaan relasi yang dideklarasikan melalui junction tabel sama seperti relasi normal. Hampir sama seperti defaultnya ya. Perhatikan contoh berikut ini. Ini contohnya, hampir sama seperti yang tadi. Jika menggunakan junction tabel. Oke, selanjutnya lazy loading dan eager loading. Data pada tabel relasi dapat diakses seperti mengakses sebuah properti normal. Pengaksesan seperti ini disebut sebagai lazy loading, yang artinya query pada tabel relasi hanya akan dilakukan jika data pada tabel relasi tersebut dibutuhkan dibaca untuk pertama kali. Ini lazy loading. Perhatikan contoh di samping atas. Ini contoh penggunaannya. Lazy loading dan eager loading. Baris kode yang pertama hanya akan menjalankan SQL. Oh maaf, ini yang lazy loading ini. Yang lazy loading aja ini. Oh iya, ini yang lazy loading. Baris kode yang pertama hanya akan menjalankan SQL pada tabel customer saja. Baris kode kedua akan menjelaskan SQL pada tabel order di mana kolom customer ID 123. Baris ketiga tidak menjalankan SQL apapun karena customer order sudah pernah dilakukan sebelumnya. Ini lazy loading. Penulisan kode seperti di samping disebut sebagai lazy loading. Lazy loading sangat convenient digunakan namun untuk beberapa kasus penggunaan lazy loading memiliki performa yang buruk. Ada performa yang buruk dari penggunaan lazy loading tersebut. Perhatikan contoh ini lanjutannya ya, lazy loading dan eager loading yang kedua. Perhatikan contoh di kanan atas yang dijalankan secara lazy loading. Jika jumlah customer ada 100 orang, maka kode program tersebut akan menjalankan statement SQL sebanyak 101 kali, tidak efisien. Hal ini disebabkan karena setiap kali kita mengakses data order untuk masing-masing customer di dalam for each, sebuah statement SQL akan dijalankan. Ini contohnya yang dari lazy loading. Masalah performa ini dapat diselesaikan dengan pendekatan eager loading. Ini eager loadingnya.
Perhatikan contoh di kanan bawah ya, ini yang sudah ditunjukkan. Dengan memanggil metode white, Anda telah menginstruksikan objek AR untuk sekaligus mengakses data order dari 100 customer dengan satu statement SQL. Sehingga total statement SQL yang dijalankan hanya dua saja, jauh lebih efisien dibandingkan dengan 101 statement seperti yang dijalankan secara lazy loading yang ada di atas. Selanjutnya ini latihan yang perlu dicoba. Oke, terima kasih. Oke, cukup sekian video kedua tentang working with database dari ke-7 dari saya. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.